Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Cendana, nomor BP 19010046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang persediaan. Yang pertama yaitu ada definisi persediaan. Persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi untuk penjualan, dan dalam bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Klasifikasi persediaan sangat bergantung pada nature of business entitas. Klasifikasi persediaan merupakan yang manufaktur. Yang pertama dari bahan baku, kemudian diolah dalam barang dalam penyelesaian, dan selesai dengan barang jadi. Bagi entitas jasa, biaya jasa yang belum diakui pendapatannya diklasifikasikan sebagai persediaan. Cakupan barang dalam persediaan. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Klasifikasi barang dalam persediaan mencakup barang pada suatu entitas dan miliknya, barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya, barang milik entitas namun tidak ada padanya. Kesulitan ada pada penentu perpindahan hak kepemilikan, barang dalam transit, dan barang konsinyasi. Tanggung jawab finansial diindikasikan dari istilah pengiriman, shipping term, yang biasa diistilahkan sebagai free on board, VOB. VOB destination, biaya transportasi akan dibayar oleh penjual dan hak kepemilikan tidak beralih hingga pembeli menerima barang. Pengakuan persediaan tetap berada pada penjual selama periode transit. FOB shipping point, biaya transportasi akan dibayar oleh pembeli dan hak kepemilikan beralih ketika barang dikirimkan. Pengakuan persediaan berada pada pembeli ketika periode transit. Cakupan barang dalam persediaan yaitu penjualan konsinyasi. Barang konsinyasi akan tetap menjadi milik pemilik barang, dan pemilik barang akan tetap mencatat barang tersebut dalam persediaan. Pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan dilakukan oleh pemilik barang dengan mengungkapkan jumlah barang yang dikonsinyasikan. Pihak penjual yang dititipkan barang tidak mengakui barang itu dalam persediaannya. Cakupan barang dalam persediaan. Ketika transaksi penjualan dilakukan dan hak kepemilikan telah beralih, seharusnya risiko dan manfaat dari kepemilikan juga beralih dari penjual kepada pembeli. Cakupan dari barang dalam persediaan. Pembeli tidak dapat mengakui perjanjian tersebut sebagai penjualan yang tidak mengurangi barang tersebut dari persediaannya. Penjualan dengan tingkat pengembalian tinggi. Mencatat penjualan pada nilai penuh dan membentuk akun penyisian atas estimasi pengembalian penjualan, atau tidak mencatat adanya penjualan hingga dapat diperkirakan tingkat pengembalian oleh pembeli. Kemudian pengukuran persediaan, yaitu biaya persediaan ada biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lainnya. Sistem pencatatan persediaan dan asumsi arus biaya. Sistem perpetual. Pencatatan yang up to date terhadap persediaan selalu dilakukan setiap terjadi perubahan nilai persediaan. Sistem periodik. Kuantitas persediaan ditentukan secara periodik hanya pada saat perhitungan fisik stock of name. Sistem perpetual, yang pertama pembelian dicatat dengan mendebit akun persediaan. Yang kedua, ongkos angkut pembelian dicatat dengan mendebit persediaan. Pengembalian barang retur dan potongan dengan mengkreditkan persediaan. Yang terakhir, pada saat penjualan, akun beban pokok penjualan ditebitkan dan akun persediaan dikreditkan. Kemudian sistem periodik. Yang pertama, pembelian dicatat dengan mendebit akun pembelian. Yang kedua, persediaan akhir ditentukan dengan penghitungan. Yang ketiga, penghitungan beban pokok penjualan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.